Ya, sama-sama. Jadi pada dasarnya adalah dimulai dari titik 0 menuju ke 110 gitu aja. Jadi kalau misalnya perahu T, jadi ini adalah R-nya kita tulisnya di situ. Titik R-nya pertamanya di situ. Nanti titik ini titik apa S ya? S di sini. Ya, 110. Kemudian kalau 170 berarti hampir 180 ya. Jadi dia di sisi sini. Nah, andaikan seperti ini, berarti dia akan di posisi di sini gitu. Ini yang T gitu ya. Yang R ya. Yang mana? 170 yang mana? Dan yang T dari R, Bu. T ya. Ya, oke. Perahu T letaknya pada arah 210 dari S. Oh, 210. Nah, andaikan ini 170 dari R dan 210 dari T. Berarti dan 210 dari S ya. Berarti R dan T itu adalah berarti dia lebih dekat ke R. Berarti dia akan lebih dari, kalau 170 ditambah 210 akan lebih dari 360 ya. Ya. Ini 380 ya. Jadi ini satu kali putaran lebih ya antara itu. Jadi kemungkinan besar ya berarti dia mendekati R sini. Gitu. Dia bisa, kan jurusan 3 angka ini kan berarti dia bisa berputar, maksudnya adalah di positif atau di negatif gitu. Nah, positif atau di negatifnya. Nah, berarti kalau 170 berarti dia lebih dekat dari perahu R daripada dari perahu S gitu ya. Berarti kalau kayak gini bentuknya salah ya. Gitu. Jadi T-nya tidak di situ tapi mungkin dia mendekati di R gitu. Jadi kalau 170 bisa jadi 210, bentar. Ini ada jurusan 3 angka memang ya. Oke. Tapi semuanya memang kembali ke apa namanya ya? Kembali ke titik 0 ya. Jadi dianggap dari titik 0 menuju ke situ. Jadi kalau mudahnya seperti tadi ya. Maksudnya dimulai dari walaupun R itu nggak harus di titik 0 gitu. Cuman tadi memulainya seperti itu. Jadi penjelasannya gimana, Bu? Gimana ya, Bu? Bentar, Ibu agak lupa juga ya sama ini ya. Bentar. Atau ada yang lainnya? Gimana? Ada tanggapan? Bu, kalau misalnya titiknya itu bukan di sisi lingkaran, tapi pusat lingkaran bisa nggak sih? Gimana? Jadi kan tadi di gambarnya itu
titik-titiknya di ujung luar lingkaran kan. Kalau misalnya perahu es, jadi kayak istilah jam 1, jam 2, jam 3 gitu, maksudnya apa? Itu kan katanya arah. Nah, berarti kalau misalnya perahu es itu titik pusat, kalau misalnya perahu R itu titik pusat, perahu S itu berarti ada di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga. Ya, jadi gimana? Bisa nulis-nulis nggak di situ? Bisa coba. Aduh, saya pakai HP, Bu. Oh, pakai HP. Oke. Oh, bentar, kayaknya bisa, Neng. Ya, itu. Jadi, misal ini ini titik R. Nah, S-nya itu kan ada di arah 110 derajat. Berarti 110 derajat itu kira-kira di sini kan? Di situ tuh kalau bentar. 3 angka itu di utara nggak ya? Pernah dengar jurusan 3 angka. Jadi gimana? Oh, Raffi diselesain dulu aja. Jadi apa? Ini kan ini R. Nah, ini S. Jadi R itu pusatnya. R itu pusatnya. Nah, arah 110 derajat berarti kira-kira di titik S di situ kan. Dari R ke S itu 10 km. Nah, terus apa? Perahu T itu 170 derajat dari R berarti 170 derajat itu salah deng, S bukan di situ tapi di 110. S itu di sini. Nah, ini S. Aduh. Nah, dia perahu T 170 derajat dari R. Nah, berarti 170 derajat tuh kira-kira di sini. Ini segitiga gini, Bu. Mana ya segitiganya? Ya, Raffi? Nggak bisa ya? Saya bingung gara-gara yang ketiganya, Bu. Perahu T letaknya pada arah 120 derajat dari S. 120 atau 210? 210. 200. Oh. Enggak, Bu. Ini kan S yang di atas ini. Ini T. Itu kalau misalnya kita lihatnya dari S, T itu kira-kira ada di 210 kan? Jadi apa? Kalau dari yang saya pikirin segitiganya kira-kira kayak gini, Bu.
kayak gini gimana, Bu? Raffi, Ya, Bu. ini hilang. Oke. Kayaknya tadi salah saya ya. Ibu masih berpikir. Jadi kalau terus 3 itu dari utara kalau nggak salah ya. Nah, Utara ini. ke searah jarum jam ya, Bu? Searah jarum jam. Nah, jadi kalau misalnya ini kedudukan si R ya. R-nya seperti ini, kemudian nanti dihitung 110 ya. Jadi, patokannya dari utara ya, Ibu. Ibu agak lupa tadi. 110 berarti dia seperti ini ya. Kalau 90 kan gini. Nah, ini 110. Kira-kira seperti itu. Ya, gini ya. Nah, ini andaikan ini si R gitu ya. Ini R. Maka ini S-nya di sebelah sini ya. Nah, permasalahannya adalah S-nya tadi letaknya 210, 210 terhadap T. Ini T-nya. Ini T. Ini tadi 110. Ya gimana sih? Ibu salah-salah terus ya. Itu maksudnya S. Perahu S letaknya pada arah 110. Berarti 110-nya adalah R sama S. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini 110. Berarti untuk ke sini dia masih ada 10 lah ya, kalau misalnya diluruskan. Ini R. Nah, S ke T 210, sedangkan R ke T itu adalah 170. 170 tuh berarti sini ya, ke arah sini ya, gitu ya. Nah, ini adalah
Oke, Bu.
apa? Yaitu setengah akar 3 ya, kalau di IPS akar 3. Nah, belum selesai. Ini apakah dia positif atau negatifnya? Nah, itu kalian bisa lihat sebenarnya dari segitiga ya. Jadi misalkan gini, kalau dibuat seperti ini, alfa kalau misalnya seperti ini Y, ini X, ini R. Nah, maka sin alfa adalah Y per R. Nah, ini semua positif, karena Y-nya positif, X-nya juga positif. R-nya itu pasti positif, karena R itu adalah akar dari, gitu ya. Nah, hasil dari akar itu pasti positif, ya kan? Akar dari X kuadrat plus Y kuadrat kan ya. Berarti akar dari hasil dari akar itu pasti positif. Jadi R-nya pasti positif juga. Nah, karena dia semua positif, maka sin, cos, dan tangennya juga pasti positif nilainya. Ya. Jadi ini semua, atau di situ dibilangnya all ya, semua itu bernilai positif. Yang kedua adalah apa yang bernilai negatif? Hanya sin saja. Kenapa sin? Karena kalau misalnya dibuat seperti ini, sudutnya adalah sudut di sini yang menempel sumbu X kan ya, sudut lancipnya. Nah, ini alfanya, berarti ini Y-nya itu positif, karena di sini Y positif ya. Di sini X-nya negatif. Nah, yang berhubungan sama X adalah sin, ya kan ya, sin alfa. Nah, sedangkan untuk cos-nya, yang negatif itu adalah cos dan tangannya. Yang positif ada sin alfa. Karena yang negatif X-nya ya. Jadi cos alfa itu adalah X per X. Nah, saya negatif dia benar negatif. Tan itu hubungan sama Y per X. Nah, X sedangkan X adalah negatif, gitu ya. Maka cos tangannya adalah negatif. Yang positif hanya sin alfa. Ya, pasti sama sepersin ya, atau koseknya, gitu ya. Tapi kita tulis cukup sin, kos, atau tangannya aja, gitu ya. Yang kosekan, kotangan, atau sekannya menyesuaikannya. Nah, kemudian kalau di kuadran ketiga, apa di sini yang negatif? X-nya negatif, Y-nya juga negatif, ya kan? Ini alfanya di sini, Y-nya juga negatif. Maka yang berkaitan sama X dan Y ini, kalau berarti nilai sin-nya negatif ya kan, karena dia Y per R. R itu positif. Bernilai negatif karena X per R. Nah, sedangkan negatif kalau dibagi negatif per X-nya, berarti dia menjadi positif. Berarti ini tangannya yang positif gitu ya. Nah, yang ini dengan cara yang sama tadi gitu ya. Ini X-nya positif, tapi Y-nya yang negatif. Nah, yang berhubungan sama Y per R apa? Y per R adalah sin. Berarti sin-nya yang negatif, tapi nilai yang positif, tangannya juga negatif karena X per Y ya. Nah, yang satu-satunya positif adalah X per Y per X ya. Bentar. Tangan ya, sorry. Yang satu-satunya yang bernilai positif adalah X-nya, karena X-nya yang positif. X per R adalah positif, berarti ini cos. Nah, cara menghafalnya ini buat apa sih? Nah, ini adalah buat digunakan untuk di sini. Untuk ini ya. Jadi ini kalau di kuadran 2, ini 120, ini nilai sin-nya, walaupun ini sin 60 nanti ya, tapi di sini harus ditambahkan ini positifkah atau dia negatifkah, gitu ya. Karena dia di kuadran 2. Karena dia di kuadran 2, bukan di kuadran 1. Jadi, relasinya atau hubungannya kita bisa menunjukkan dia nilainya itu sama juga sin 60. Tapi apakah dia positif atau negatif ditunjukkan dari sini. Semua untuk kuadran 1 positif semua, kuadran 2 hanya sin saja yang positif, kuadran 3 hanya tangan saja yang positif, kuadran 4 hanya cos aja yang positif, gitu ya. Nah, ini ditunjukkan di sini. Jadi kalau misalnya cos 135 misalkan. Nah, ini berarti adalah cos 180 minus alfa. Ini adalah cos
alfa gitu ya. Jadi kalau didekati sumbu X, maka cek cos atau sin gitu 180 minus alfa sama dengan sin alfa gitu ya. Nah, cos 180 minus alfa juga akan sama dengan cos alfa. Tapi cos alfa di kuadran 2 itu adalah bernilai negatif. Bernilai negatif ya. Berarti dia harus dipasangin negatif cos alfa. Harus dikasih negatif. Jadi dia akan alfanya berapa sih ini? Alfanya 45 berarti. Makanya menjadi min cos 45. Min 45 berapa? Berarti cos 45 sendiri adalah setengah akar 2. Berarti karena dia di kuadran 2, maka dia negatif nilainya. Gitu ya. Jadi nilainya akan sama, hanya dia apakah dia positif kah ataukah dia negatif. Itu yang bedakan ya. Oke. Nah, untuk melihatnya ada dua rumus di situ, didekatinya. Tadi, yang menempel sama sumbu X atau yang menempel sama sumbu Y. Nah, beda ya. Jadi kalau yang menempel sama sumbu X ya, ini kita akan melihatnya adalah sama. Jadi sin kalau 180 minus alfa akan sama dengan sin alfa. Ya, maksudnya sama itu ini nggak berubah. Depannya cos, maka ini pun cos. Dia hanya dibedakan positifkah atau negatifnya. Gitu ya. Kalau cos di kuadran 2, berarti dia negatif. Jadi 180 minus alfa berarti menjadi min cos alfa. Gitu ya. Tapi kalau dekati dari dari sumbu Y, yang melekat sumbu Y, yaitu berarti misalnya 90 plus alfa. Kan ya berarti alfanya kalau alfa itu sudah dipasang lanjut gitu ya. Berarti ini kan di kuadran 2 kan ya kan? Kalau di kuadran 2 sinnya positif. Oke. Berarti ini akan berganti bukan menjadi sin lagi, tapi ini akan menjadi cos alfa. Ya, ini bedanya didekati dengan sumbu Y. Sumbu Y di sini berarti 90 gitu ya. Kalau ini 180, kalau di kuadran 2-nya, di kuadran ini 90 plus, gitu ya. Nah, kalau cos alfa, cos 90 plus alfa akan berubah menjadi sin menjadi cos menjadi sin. Ya. Nah, ini jangan tertipu sama ini ya. Jangan tertipu ini sin menjadi cos. Nah, nilai kuadran 2 kan negatif, gitu ya. Tapi kita nggak melihat perubahannya, tapi kita melihatnya adalah ini hanya untuk melihat di tabelnya saja, tabel. Berarti nilainya saja. Untuk positif atau negatif tetap pakai. Nah, cara menghafal mungkin sedikit membantu saja. Ini semua sin tangan alfa gitu ya, tangan cos gitu. Nah, ini caranya adalah semua sin itu Ibu kasih sindikat. Ini tangannya kosong. Nah, biar membantu mengingat aja. Jadi kuadran 1 semua sin tangan gitu. Jadi ini memudahkan aja. Oke. Kalau kuadran 1 semuanya positif, kuadran 2 hanya sin saja yang positif, kuadran 3 tangan saja yang positif, kuadran 4 kosinus saja yang positif, yang lainnya negatif, kecuali yang berhubungan tadi ya, kosekan, sekan, atau tangannya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu di kuadran 2. Kalau kuadran 3 akan berbeda lagi. Kuadran 3 itu adalah kan dia kalau melekat sama sumbu X, dia nggak akan berubah depannya ya. Kalau sin 180 plus alfa, ya, itu sama dengan sin alfa. Akan sin juga. Tapi karena dia di kuadran 3, nilai sinnya adalah negatif, karena tangan saja yang positif. Berarti dia ditambahkan negatif. Ya, jangan lupa ya negatifnya ya. Karena positif dengan negatif itu berbeda, jelas berbeda ya. Jadi jangan sampai kelupaan negatifnya. Oke. Nah, kalau yang melekat sama sumbu Y apa? Nah, kalau misalnya tangan kita dekati dengan sumbu Y-nya, berarti 170. Nah, karena dia biar kurang
sudut lancip. Nah, kalau tangan 270 minus alfa, maka ini akan berubah. Gitu ya. Kalau tadi sin menjadi cos menjadi sin, maka tangan akan menjadi kotangan. Kotangan apa? Gitu ya. Nah, karena dia nilainya tangan di kuadran 3 positif, maka dia tetap positif. Gitu ya. Ini tetap positif. Oke. Dapat gambaran? Jadi tergantung kalian mau memakai rumus yang mana. Paling mudah adalah memang yang melekat sama sumbu X ya. Melekat sama sumbu X. Karena apa? Karena nggak berubah ya. Tapi kadang nggak bebas gitu ya. Jadi misalkan mau cari berapa tangan 240 gitu ya. Nah, ini kan bebas ya. Kita bisa menentukannya bisa pakai tangan 180 ditambah 60 gitu kan. Ini bebas saja kan. Nah, atau pakai yang tangan 270 dikurangi 30 berarti berubah menjadi tangan kotangan ya. Kotangan 30 gitu kan ya. Kalau ini akan berubah menjadi tangan 60. Ini nilai sama. Dengan 60 itu sama gitu. Nah, permasalahannya ya kalau misalnya kita kalau kalian memutuskan untuk menghafal satu aja ini saja gitu ya, bentuk seperti ini ya, menurut ibu jangan lupa untuk bentuk yang melekat di sumbu y-nya ya, yang 230 plus alfa gitu ya. Nah, itu juga 90 plus alfa, 90 min alfa kalau itu di kuadran 1 ya. Kemudian apa lagi? Itu aja ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada kalanya yang tertulis di situ kayak di latihan-latihan bahwa misalkan mau menunjukkan tangan 240 pakai 270 min 30 gitu ya. Berarti sama dengan nilainya akan berapa. Nah, kalau kalian nggak tahu ini, ini tuh ternyata beda sama perlakuan sama 180 plus 10 ya. Nah, ini juga akan jadi masalah juga gitu ya. Tapi yang penting tadi cara menghafalnya mudah saja. Tadi kita lihat kuadrannya. Kalau alfa itu tadi kita pastikan alfa itu adalah sudut lancip, maka akan terlihat di situ gitu ya. Kalau di kuadran 2 tinggal 90 plus alfa. Kalau untuk 180-nya 180 minus alfa itu di kuadran 2 gitu ya. Kalau untuk 90 yang melekat sama sumbu y itu berubah, sin menjadi cos menjadi sin, tangan menjadi kotangan. Sedangkan kalau yang melekat dengan sumbu x yaitu 180, 0 atau bahkan 360 ya. Nah, itu berarti dia tetap sin, cos tetap cos, tangan tetap tangan. Ya. 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 Jelasan ibu. Jangan-jangan makin bingung ya. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Jadi ini kadang juga yang ditanyakan nggak cuma satu putaran ya, kadang misalnya sin 1145 misalkan gitu ya. Nah, apakah itu di sudut positif, di sudut istimewa gitu ya. Biasanya sih harusnya kalau tidak diketahui, misalnya kalian mencari nilai yang lain, nilai misalnya diketahui sin 40, maka biasanya diketahuinya sin 40 gitu ya. Dan akan mencari nilai yang lain gitu. Ya, mungkin seperti itu. Atau ya model-model yang di latihan banyak ya. Ya kira-kira seperti itulah ya. Jadi
nggak hanya sebatas satu putaran, tapi bisa juga beberapa kali putaran. Jadi sehingga kesannya lebih banyak gitu ya. Tapi sama aja, nanti akan berulang karena itu periodik gitu ya sifatnya. Oke. Yuk, yang lain? Ada pertanyaan kah? Oke, kita sampai 10.15 ya ini ya. Ya, kalau nggak ada, mungkin bisa kita cukupkan saja mungkin. Mungkin satu lagi, untuk aturan sinus kosinus, ya biasanya menempelnya sama luas segitiga. Kemarin videonya hanya sebatas aturan sinus kosinus ya. Jadi ini Ibu tambahkan saja, walaupun mungkin di kompetensinya nggak ada ya. Di kompetensinya nggak ada, tapi nanti takutnya itu terpakai kan biasanya sih menempel aturan sinus kosinus sama luas segitiga ya. Kalau kalian searching gitu ya, lihat di YouTube gitu, itu biasanya banyak yang aturan sinus kosinus digabung sama luas segitiga. Ya ini luas segitiga itu apa? Tengah, alas, kali tinggi gitu ya. Nah, kalau memakai sudut gitu ya, ketahui itu sudutnya atau dua sisi A setengah kali setengah A B sin B gitu ya. Nah ini di buku sepertinya ada penjelasan gitu ya. Ini karena terbatasnya waktu, maka ini ya seperti ini ya. Setengah A B sin A. Ini juga sangat mudah diingat gitu ya. Ya, asal kalau ada dua sisinya yang lain berarti C-nya yang di situ gitu ya. Kalau dari hurufnya sudah kelihatan, tapi kalau misalnya dari segitiganya berbeda gitu ya, yang diketahui sama yang berbeda. Maksudnya ya ada dua sisi, kemudian satu sudut. Nah, satu sudutnya itu sudut yang menempel ya, sudut yang diapit. Nah, ini misalnya Ibu. Ya. Ini setengah BC sin A, Bu, bukan sin C. AB setengah AB. BC sin A. Setengah BC sin A. Oh ini ya. Oh ya. Bawahnya juga setengah AC sin B. Ya. Oh ya. Ini typo ya. Oke. Jadi ini hanya mencari kalau sudah AB berarti sini sudutnya C gitu ya. Kalau sudah BC sisinya berarti sudutnya A gitu. Ya, yang beda ya. Itu aja mungkin tambahannya. Untuk yang aturan sinusnya, mungkin kalau tiga sisi ada tiga sisi yang diketahui. Tiga sisinya BC-nya A, B, B. Ini B-nya, ini A-nya, ini C-nya. Itu juga S di akar dan S min A dikali S min B. Ini di SBUTBK biasanya juga ada ya bentuk-bentuk kayak gini. Nah, S itu apa? S itu adalah setengah keliling. Setengah keliling ya. Ya, jadi setengahnya A plus B plus C gitu ya. Nah, itu pakai luas pakai ini. Oke. Kalian bisa lihat di buku ya. Ada penjelasan dari mana sih rumusnya gitu. Ya. Oke, gitu ya. Ya, mungkin itu tambahannya saja. Kalau ditanyakan berarti ya mudah untuk dihafalkan.
kemudian sudut-sudut yang berelasi ya dengan di berbagai kuadran juga tadi ada cara mudahnya untuk mengingatnya. Jadi walaupun tadi terkesan banyak banget ya gitu rumusnya, tapi sebenarnya sama gitu ya, bentuknya gitu. Oke, kalau gitu ya, tinggal 1 menit lagi kita sudah 10.15. Ibu cukupkan sekian. Kira-kira bagaimana? Minggu depan masih ada Zoom jika diperlukan. Ya, kalau misalnya memang karena kita masih ada waktu biar ternyata kalian, kalau Ibu lihat di kalender akademik akan libur di tanggal 10 Mei ya, atau 9 Mei ya, Sabtu sebelum Lebaran. Jadi kalau Lebarannya di hari Kamis kalau nggak salah ya, nah Sabtunya kalian masuk libur. Jadi kalian 1 minggu itu ternyata full ketemu ya, ada pertemuan. Kan Ibu pikir kan di hari Kamisnya nanti nggak ketemu di Jumatnya gitu ya. Jadi makanya kemarin sempat Ibu nggak adakan kuis karena takutnya seperti itu. Tapi ternyata tetap ada gitu, tetap maksudnya tetap masuk gitu. Tapi ya karena Ibu sudah putuskan nggak ada kuis ya sudah nggak ada kuis ya. Jadi KMTT-nya jangan lupa sudah Ibu slotnya sudah Ibu buka gitu ya. Silakan kerjakan sebaik-baiknya. Ingat ini untuk 2 nilai keterampilan dan nilai kuis. Jadi nggak ada kuis. Minggu depan kita tinggal bahas soal yang mungkin kalian anggap sulit. Silakan dibahas di sini ya. Oke, kalau gitu sudah lebih ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.